Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Agustina dari kelas 11 Farmasi B, SMK Mulia Husada Purwokerto. Saya di sini akan mempraktekkan video terkait pelayanan informasi obat tentang sediaan supositoria. Saya sebagai apoteker di Apotik Victoria Pharma dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Michelle Rofiana. Saya di sini sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat datang di Apotik Victoria Pharma. Ada yang bisa dibantu? Sebelumnya saya Wahyuni Agustina, apoteker di Apotik Victoria Pharma. Mohon maaf, makanya sedikit sebelumnya. Bagaimana Mbak? Ada yang bisa dibantu? Saya kan kemarin habis dari dokter. Terus saya dapat resep dari dokter, katanya suruh ditebus di sini Mbak. Iya. Dari kisah dari dokter Adit, Iya. atas namanya Mbak Ais, umur 20 tahun, Jalan Ketumdong, nomor 10 Purwokerto. Iya. Silahkan hitung dulu ya Mbak. Iya Mbak. Mbak Aisyah, Iya. silakan duduk Mbak. Iya. Dapat resep dari dokter Adit ya. Sebelumnya konfirmasi dulu ya, namanya siapa Mbak? Aisyah 20 tahun. Iya. Namanya Jalan Ketumdong. Nomor 10 Purwokerto. Ya. Sebelumnya keluhannya kenapa Mbak? Nggak bisa BAB selama 3 hari. Sebelum ke dokter sudah mengonsumsi obat apa? Belum. Paling makan itu Mbak pepaya. Cuma dari keterampilan farmakologi ya? Ya. Ada keluhan lain selain tidak lancar BAB-nya? Enggak. Tidak ada. Ya. Mbak mendapatkan resep dari dokter Adit, isinya obat bisakodil dalam bentuk sediaan supok. Iya. Khasiat bisakodil supositoria ini untuk merasakan buang air besar. Cara pemakaiannya aturannya itu 1 kali sehari 1 supo. Anjuran untuk pemakaiannya pada malam hari. Karena apa pada malam hari? Soalnya itu nanti cara kerjanya akan lebih efektif. Pagi harinya bisa langsung buang air besar. Efek sampingnya bisa iritasi pada rektum dan juga rasa terbakar pada rektum. Lalu kontraindikasinya tidak boleh diberikan pada pasien yang hipersensitif terhadap bisakodil atau komponen lain, terus akut obdenum atau nyeri perut yang berat, dehidrasi berat, dan juga iritasi atau luka pada dubur atau rektumnya. Ya, sebelumnya Mbak sudah pernah memakai obat dalam bentuk sediaan supositoria? Belum pernah. Belum. Ya, saya jelaskan dulu ya cara pemakaiannya. Jadi sebelum Mbak memakai itu, cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan juga air hingga bersih, lalu dikeringkan dulu. Setelah itu Mbak tidur terlentang, terus dibuka kemasannya. Tidur terlentang itu posisinya miring ya Mbak, Iya. seperti orang tidur itu loh. Kalau Iya. kan orang tidur miring seperti kayak memeluk guling, ya. Tidurnya itu miring kayak memeluk guling, tapi tidak menutup mata ya Mbak. Setelah itu nanti ujung yang runcing ini dicelupkan ke sedikit air. Kalau sudah dicelupkan ke sedikit air, nanti salah satu kaki Mbak itu diangkat, diangkat salah satu kakinya ditepuk ya, ditepuk kayak tadi ya yang memeluk guling, ditepuk. Terus kalau udah kan sudah dicelupkan ini ke dalam sedikit air. Terus setelah itu dimasukkan ujung yang runcing ini, dimasukkan dulu ke dalam dubur, dimasukkan sambil didorong dengan jari telunjuknya hingga masuk. Setelah itu kan obatnya sudah masuk. Mbak itu kembali dirapatkan kakinya. Setelah kakinya kembali dirapatkan, tetap tidur terlentang, tidak boleh aktivitas selama 5 menit.
tangan kembali, terus dibersihkan agar menghindari menempelnya obat pada tangan. Pemakaian ini bisa, kalau misalnya Mbak tidak bisa memakai sendiri, bisa dipakaikan oleh salah satu anggota keluarga. Ada yang bisa ditanyakan lagi Mbak? Terapi non farmakologi ada Mbak? Oh, untuk terapi non farmakologi pada penyakit yang dialami oleh Mbak yaitu karena penyakit tidak lancar. Salah satunya yaitu bisa yang cara yang mudah itu bisa dengan minum air putih 1 hari 8 gelas, terus makan makanan yang berserat seperti yang mengandung sayur-sayur, terus biji-bijian dan juga buah-buahan. Jadi Mbak itu rutin terus makan seperti itu. Soalnya itu penyebabnya sebenarnya sangat mudah Mbak. Penyebab tidak lancar itu karena Mbak pola makannya tidak baik. Gitu ya. Makanya mulai sekarang Mbak dijaga pola makannya, minum air yang secukupnya dan juga makan makanan yang berserat. Ada yang ditanyakan lagi Mbak? Ini berarti diminumnya sehari sekali malam ya Mbak? Iya, sehari sekali malam hari. Ini untuk pemakaian pada dulu ya Mbak, bukan diminum. Nanti Mbak lupa. Terus nanti penyimpanannya pada suhu itu ya, lemari pendingin. Kulkas ya Mbak? Iya, soalnya kalau misal di luar pada suhu yang panas itu bisa meleleh Mbak. Nanti obatnya tidak bisa bekerja dengan efektivitas. Terus, ada yang ditanyakan? Ini kalau udah harus habis digunakannya apa gimana Mbak? Enggak, kalau misal Mbak memakai 1 kali terus diadanya sudah lancar, sudah seperti normal seperti semula kembali, terus Mbak ini bisa disimpan aja obatnya sendiri, disimpan dalam lemari pendingin. Setelah itu kalau misal ya semoga-moga tidak terjadi ya. Misal suatu hari Mbak mengalami hal yang sama, mengalami keluhan yang sama, BAB-nya tidak lancar, bisa digunakan lagi, tapi dengan syarat Mbak itu harus melihat dulu ED-nya itu tanggal berapa, tahun berapa, bulannya. Kalau misal belum ED, bisa digunakan kembali. Kalau misal sudah ED, Mbak silakan periksa atau ke apotek untuk konsultasi kembali dan membeli obatnya. Ada lagi yang ditanyakan Mbak? Aman kan ya Mbak obatnya ini ya Mbak? Insya Allah aman. Iya. Kira-kira harganya berapa Mbak? Kalau untuk ini harganya 50.000. Sebenarnya Mbak. Iya. Ini untuk kembaliannya Mbak. Iya. Pesawatnya ditinggal ya Mbak? Iya ditinggal ya. Makasih ya Ya Mbak. sama-sama. Hati-hati ya Mbak. Semoga lekas sembuh. Amin. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Bila ada kesalahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.